Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frisa Bartono dari program studi bimbingan konseling Islam UIN Sezu Purwokerto. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan sebuah situasi sederhana. Bayangin nih, suatu pagi ada seseorang anak yang berangkat ke sekolah dengan semangat. Dia memakai seragam yang rapi, bawa tas kesayangannya, dan berharap bisa belajar serta bermain bersama teman-temannya. Tapi sampai di sekolah, beberapa teman mulai menertawakan cara bicaranya. Ada yang meniru gerakannya, ada yang memanggilnya dengan sebutan yang tidak baik, bahkan ada yang sengaja tidak mengajaknya bermain saat jam istirahat. Anak itu cuma diem. Dia cuma tersenyum kecil seolah gak pernah terjadi apa-apa. Tapi saat perjalanan ke rumah, dia bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa mereka selalu menertawakan aku? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagi seorang anak, pertanyaan itu justru bisa menjadi luka yang sangat dalam. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kisah seperti ini masih sering dialami oleh banyak anak berkebutuhan khusus di sekitar kita. Karena itulah hari ini aku pengen ngajak kita semua membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu bullying terhadap anak berkebutuhan khusus ketika perbedaan dianggap menjadi lelucon. Kita semua pernah berbeda. Sebelum berbicara tentang bullying, saya ingin bertanya lebih dahulu. Siapa di sini yang pernah merasa dirinya ini berbeda? Mungkin saat kecil kita pernah diejek karena tubuh terlalu kurus, ada yang pernah diejek mungkin karena pakai kacamata, ada yang diejek karena pendiam, atau mungkin pernah dijadikan bahan tertawaan karena salah menjawab pertanyaan di kelas. Sebagian besar dari kita pasti pernah mengalami hal seperti itu ya. Tapi meskipun kejadian tersebut mungkin sudah lama berlalu, seringkali kita masih mengingat bagaimana perasaan kita saat itu. Kita merasa malu, kita ngerasa sedih, kita ngerasa sudah tidak diterima. Sekarang bayangkan jika perasaan itu dialami hampir setiap hari. Bayangin jika seseorang terus-menerus diejek hanya karena dirinya ini berbeda. Tentu itu bukan hal yang mudah ya. Inilah yang sering dirasakan oleh banyak anak berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya siapa sih anak berkebutuhan khusus itu, teman-teman? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu, sehingga memerlukan dukungan serta pendampingan yang sesuai dengan kondisinya mereka. Mereka bisa saja anak dengan autisme, anak yang memiliki Down syndrome, ada yang tunarungu, tunanetra, dan kondisi yang lainnya. Tapi seringkali masyarakat hanya melihat perbedaannya aja, padahal mereka ini sama loh seperti kita. Mereka punya mimpi, mereka punya perasaan, mereka pengen punya teman, mereka pengen diterima, dan mereka ini pengen dihargai. Dan yang paling penting, mereka ini juga pengen bahagia loh. Perbedaannya hanyalah cara mereka belajar, berkomunikasi, atau memahami dunia ini. Bukan berarti mereka lebih rendah daripada orang lain ya. Sayangnya nggak semua orang ini memahami hal tersebut. Seringkali seseorang dengan kondisi yang berbeda justru menjadi sasaran ejekan. Misalnya, ada anak yang berbicara lebih lambat, lalu teman-temannya ini niruin cara bicaranya. Ada anak yang kesulitan mengontrol gerakan tubuhnya, kemudian ini gerakannya dijadikan bahan candaan. Nah, ini salah satu konten kreator yang menjadikan perilaku anak berkebutuhan khusus ini sebagai bahan lelucon. Mungkin sebagian orang ini menganggapnya lucu atau menghibur, tapi di balik tawa tersebut juga ada dampak yang seringkali tidak disadari. Anak berkebutuhan khusus ini kan punya kondisi yang berbeda, bukan sesuatu yang bisa dipilih oleh mereka, tapi ketika cara berbicara, terus gerakan tubuh atau karakteristik mereka ditiru untuk mendapatkan perhatian dan popularitas, hal itu dapat menjadi bentuk bullying. Bullying itu juga gak selalu berupa ejekan secara langsung, tapi menjadikan perbedaan seseorang sebagai bahan candaan, membuat stereotip, atau menciptakan konten yang merendahkan juga termasuk perilaku yang dapat melukai perasaan. Ada anak yang sulit berinteraksi secara sosial, terus dianggap aneh dan dijauhi sama sekitarnya. Mungkin sebagian orang menganggap itu hanya bercanda ya. Mungkin mereka berkata, apa sih cuma bercanda tok. Tapi pernah gak sih kita berpikir bahwa tidak semua canda itu menyenangkan? Ada sebuah kalimat yang menurut saya ini sangat penting, bahwa sesuatu yang membuat kita tertawa belum tentu membuat orang lain bahagia. Kadang kita ngerasa kita sedang bercanda, tapi orang lain justru sedang terluka. Dan ketika luka itu terus berulang, candaan tersebut berubah menjadi bullying. Sekarang kita lihat
di kehidupan kita sehari-hari. Di era media sosial, hampir semua orang memiliki akses untuk membuat dan menonton konten. Kita sering melihat video yang viral karena dianggap lucu. Sayangnya, ada juga konten yang menjadikan kondisi seseorang sebagai bahan hiburan. Ada yang menirukan cara bicara orang lain, ada yang menertawakan perilaku seseorang yang memiliki kebutuhan khusus, ada yang sengaja merekam lalu mengunggahnya ke internet. Video itu mungkin mendapatkan ribuan penonton, ribuan tanda suka, dan ratusan komentar yang tertawa. Tapi pernah gak sih kita bertanya bagaimana perasaan orang yang dijadikan bahan tertawaan itu? Bagaimana perasaan keluarganya? Apakah mereka juga ikut tertawa ataukah sebenarnya mereka sedang merasa sedih? Disinilah kita perlu belajar bahwa menjadi pengguna media sosial ini lebih bijak, karena gak semua orang yang viral ini layak dijadikan hiburan. Terus kenapa kita harus peduli? Aku pengen ngajak teman-teman membayangkan sebuah taman yang bunga. Di taman itu ada bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan bunga matahari. Setiap bunga memiliki bentuk yang berbeda, warnanya beda, cara tumbuhnya beda. Tapi justru karena perbedaan itulah taman tersebut terlihat lebih indah. Coba bayangin jika semua bunga memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang sama. Taman itu pasti terasa membosankan kan? Nah, begitu juga manusia. Dunia menjadi lebih indah karena setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Nggak semua orang harus sama. Nggak semua orang harus berpikir dengan cara yang sama. Tidak semua orang harus berkembang dengan cara yang sama. Perbedaan ini bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mampu menghargai perbedaan tersebut. Ketika mendengar kata bullying, banyak orang langsung membayangkan perkelahian ataupun kekerasan fisik. Padahal luka yang paling dalam ini seringkali tidak terlihat. Luka itu ada di dalam hati. Anak yang terus-menerus diejek bisa mulai percaya bahwa dirinya ini memang tidak berharga. Dia mulai kehilangan rasa percaya diri, dia mulai takut untuk berbicara, dia menjadi takut untuk berteman, dia menjadi takut untuk mencoba hal baru. Bahkan ada anak yang akhirnya tidak mau pergi ke sekolah karena merasa tidak aman di sekolah. Bayangin betapa beratnya beban yang harus mereka tanggung. Padahal sekolah harusnya menjadi tempat belajar, tempat berteman, tempat untuk bertumbuh, bukan tempat yang menakutkan. Yang lebih menyedihkan lagi, luka emosional akibat bullying bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Kadang bekasnya ini masih dirasakan ketika seseorang sudah dewasa, karena kata-kata ini memang tidak meninggalkan bekas di kulit, di fisik, tetapi bisa meninggalkan bekas di hati. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan? Terus pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan kan ya? Apakah kita harus menjadi orang yang hebat lebih dahulu? Apakah kita harus menjadi guru atau psikolog? Enggak. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita seorang teman, jangan ikut mengejek. Kalau kita lihat ada orang yang dibully, jangan cuma diam. Berani mengatakan bahwa tindakan tersebut itu salah. Jika seseorang kakak atau orang tua, ajarkan anak-anak untuk menghargai perbedaan. Ajarkan bahwa setiap orang ini layak diperlakukan dengan baik. Jika kita seorang guru, ciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dan jika kita pengguna media sosial, pikirkan lebih dahulu sebelum mengunggah, membagikan, ataupun memberikan komentar. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah konten ini akan menyakiti seseorang? Jika jawabannya iya, maka jangan lakukan. Karena perubahan besar ini selalu dimulai dari langkah yang kecil. Teman-teman semua, anak yang berkebutuhan khusus itu gak pernah minta untuk dilahirkan dengan berbeda. Mereka cuma pengen punya hak yang sama seperti kita. Hak untuk dihormati, hak untuk memiliki teman, hak untuk merasakan rasa aman, hak untuk belajar, hak untuk bermimpi, hak untuk berbahagia. Teman-teman yang saya hormati, anak berkebutuhan khusus ini gak pernah minta untuk dilahirkan dengan cara yang berbeda. Tetapi mereka memiliki hak yang sama seperti kita. Hak untuk dihormati, hak untuk memiliki teman, hak untuk merasa aman, hak untuk belajar, hak untuk bermimpi, dan hak untuk berbahagia. Mari kita berhenti menjadikan perbedaan sebagai bahan lelucon. Mari kita mulai melihat perbedaan sebagai sesuatu yang harus dihargai, karena ukuran kemanusiaan kita bukan dilihat dari seberapa pintar kita berbicara atau seberapa tinggi pendidikan kita, tetapi dari bagaimana kita melakukan orang lain, terutama mereka yang sering tidak mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan sederhana. Jika suatu hari yang menjadi korban ejekan itu adalah adik kita, saudara kita, sahabat kita, atau bahkan anak kita sendiri. Jika suatu hari yang menjadi korban ejekan itu adalah adik kita, saudara kita, sahabat kita, atau bahkan anak kita sendiri, apakah kita masih menganggap bullying hanya sebagai candaan? Mari kita bersama-sama mengatakan berhenti mengejek,
dan mulai untuk memahami. Karena setiap anak ini berhak tumbuh dengan bahagia, merasa aman dan diterima apa adanya. Terima kasih perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.